tapi benar-benar belajar untuk tidak melekat, belajar untuk melepaskan. Dan saat itulah aku jadi kayak membuktikan sendiri keyakinan gitu, keyakinan bahwa kalau aku mengeluarkan untuk Allah itu bukanlah suatu bentuk kehilangan, tapi suatu bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Lesutari. Dari sejak bulan Juni aku baru sempat ngetek video hari ini, dan ini mungkin udah masuk minggu ketiga bulan Juni, karena minggu-minggu kemarin aku benar-benar disibukkan dengan segala persiapan dari mulai ujian sampai acara lepas pisah anak-anakku di sekolah, murid-muridku ya, karena kebetulan aku wali kelas di kelas 6, jadi memang mempersiapkan banyak hal sampai acara perpisahan dengan mereka. Dan kalau udah menyangkut anak-anakku di sekolah, hal-hal yang lain itu bisa aku kesampingkan dulu nih. Salah satunya adalah bikin konten di YouTube. Jadi aku agak skip dulu, aku bener-bener memfokuskan pikiran, tenaga, hati, pikiran ke kegiatan di sekolah terlebih dahulu, untuk anak-anakku di sekolah terlebih dahulu. Makanya baru sempet bikin konten hari ini nih. Dan kebetulan saat ini lagi momen dimana nuansanya masih nuansa Hari Raya Idul Adha, Idul Kurban. Jadi aku pengen banget ngebahas tentang hal ini, teman-teman. Ngomong tentang Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, ini juga identik dengan Lebaran Haji ya, karena bertepatan dengan momen ibadah haji di Tanah Suci sana. Ini banyak banget hikmah, pelajaran yang bisa kita maknai. Dan salah satunya yang paling berkesan dalam hidup aku itu adalah waktu pertama kali aku benar-benar berkurban gitu, teman-teman. Maksudnya mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban pertama kalinya. Dimana saat itu posisiku itu masih jadi guru honorer, belum punya YouTube ya, belum punya penghasilan yang bagus. Jadi itu pertama kalinya aku kayak benar-benar meyakinkan diri bahwa saat kita mengeluarkan harta kita untuk kurban, itu juga adalah sebagai bentuk keyakinan bahwa Tuhan itu maha berlimpah, bahwa Allah itu maha berlimpah. Makanya kemarin aku sempat bikin story di Instagram dengan caption, kurban itu bukanlah bentuk kayak kehilangan. Jadi kurban itu bukan kehilangan, melainkan suatu keyakinan akan keberlimpahan Tuhan. Dan juga dengan kita berkurban, itu juga suatu bentuk kita detachment, melepaskan, tidak melekat. Salah satunya adalah tidak melekat pada harta yang kita miliki nih, teman-teman. Karena aku inget banget dulu itu waktu aku udah ngumpulin uang gitu ya, sekitar waktu itu aku beli kambing dengan harga mungkin hampir 2 jutaan. Itu udah berapa tahun yang lalu ya, sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan itu benar-benar ada kayak rasa terikat gitu, teman-teman. Kayak ada rasa sayang. Waduh, sayang nih uangnya kalau dipakai untuk beli hewan kurban, langsung habis, langsung nol. Tapi di saat itu aku ingin meyakinkan diri aku gitu, bahwa aku nggak boleh melekat pada apa yang aku miliki. Salah satunya adalah harta, karena memang harta itu kan banyak kita lekati ya, teman-teman. Kita kayak terlalu melekat, takut kehilangan gitu. Nah, jadi pada momen itu ya udah gitu, tabungannya tuh bener-bener udah nol, dan dibeliin hewan kurban. Tapi setelah udah tahu nih kalau hewannya disembelih, itu kayak oh iya ya, bener deh bahwa saat kita berkurban itu ada kayak proses bener-bener ikhlas, melepaskan. Dan juga hikmah dari penyembelihan kurban itu juga kan identik dengan menyembelih rasa nafsu hewani kita gitu ya, yang mungkin kita rakus, yang mungkin kita tamak gitu. Jadi
saat kita berkurban ternyata itu juga proses detachment, proses melepaskan, proses untuk belajar tidak melekat. Kalau kita berkurban dengan posisi finansial kita memang sudah bagus, keuangan kita sudah baik, kita lagi punya cukup banyak uang, itu biasa nih teman-teman. Rasanya tuh nggak akan semagis ya, nggak akan sehebat saat kita itu bener-bener itu adalah tabungan kita satu-satunya. Jadi saat itu aku posisinya memang kayak itu adalah tabunganku yang udah aku kumpulin gitu ya. Tapi bener-bener belajar untuk tidak melekat, belajar untuk melepaskan. Dan saat itulah aku jadi kayak membuktikan sendiri keyakinan gitu, keyakinan bahwa kalau aku mengeluarkan untuk Allah itu bukanlah suatu bentuk kehilangan, tapi suatu bentuk keyakinan bahwa Allah itu maha berlimpah. Allah maha berlimpah dan keberlimpahannya, kekayaannya tidak akan berkurang sedikit pun, sehingga nanti ya, meskipun aku udah mengeluarkan semua tabunganku, tapi kalau aku yakin bahwa Allah maha berlimpah, kedepannya pasti nggak akan kekurangan, nggak akan ada istilahnya kayak penyesalan gitu. Dan tahun-tahun berikutnya yang aku rasain ya bener gitu, nggak ada kekurangan yang aku alami, bahkan ditambah terus nikmat-nikmat yang belum pernah aku duga sebelumnya. Salah satunya aku ya punya YouTube seperti saat ini, kemudian ada income yang lain, jadi sama sekali tidak kekurangan. Coba deh kita kadang renungkan, kita kalau kayak misalnya ganti baju, tiap tahun mampu nih gonta-ganti baju, bahkan juga mungkin kita udah berkali-kali ganti jenis atau merek handphone, itu kan bisa dibilang uangnya lumayan banyak kan yang kita keluarkan untuk hal-hal tersebut. Kenapa kalau untuk berkurban itu rasanya berat banget, rasanya sayang banget, dieman-eman banget uangnya. Karena memang itu tadi gitu, peristiwa berkurban itu ada sisi magisnya tersendiri gitu ya. Jadi memang ada bentuk kayak gimana kita melawan kemelekatan akan apa yang kita miliki. Salah satunya adalah harta. Dengan berkurban itu sebagai bentuk keyakinan, sebagai bentuk wujud nyata kita bahwa kita tidak melekat pada harta yang kita miliki ya, tidak melekat pada, bahkan kalau kita flashback ke kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, itu kan anaknya ya, malah ya, orang yang paling disayangi, orang yang paling dicintai, orang yang sudah lama ditunggu-tunggu, diidam-idamkan, anak kesayangan, itu juga tidak boleh melekat, harus dikorbankan. Tapi endingnya ya Nabi Ibrahim bukannya malah kehilangan Nabi Ismail ya, tapi justru diganti ditambah kehadirannya Nabi Ishak, kelahirannya Nabi Ishak. Jadi memang pokoknya peristiwa saat kita belajar untuk tidak melekat akan sesuatu, belajar untuk melepaskan sesuatu, itu memang ada momen dimana kayak titik puncaknya gitu ya, kita kayak antara mau atau enggak nih melepaskan hal ini, kita ikhlas atau enggak. Setelah kita benar-benar melepaskan, kita berani memutuskan untuk melepaskan, kita akan terkejut sendiri dengan peristiwa yang akan terjadi selanjutnya teman-teman. Karena sekali lagi, kurban itu bukanlah kehilangan, tapi kurban itu adalah sebagai bentuk keyakinan akan keberlimpahan Tuhan. Sebenarnya masih banyak pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa atau peringatan Hari Raya Idul Adha ini teman-teman. Tapi mungkin segini dulu aja yang bisa aku share ke kalian. Itulah kenapa kurban itu masuk dalam materi keberlimpahan yang biasanya aku adain di kelas online. Jadi kelas online abundance atau keberlimpahan, di dalam salah satu materinya itu ada tentang hikmah kurban ya, sedekah dalam bentuk kurban gitu. Tapi ya segitu dulu yang bisa aku share ke kalian kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi
di video-video yang selanjutnya insyaallah. Selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah, pelajaran, dan juga semoga Allah memampukan kita untuk beribadah haji ya. Jadi bisa merasakan momen Hari Raya Idul Adha langsung di Tanah Suci. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.